pesan-pesan untuk teman-teman konten kreator atau teman-teman UMKM ini yang baru memulai konten, jangan bercita-cita jadi konten kreator, Mbak. Kenapa? Tapi lakukan, kontenkan apa yang Anda lakukan. Uish. Jangan bercita-cita jadi konten kreator, tapi kontenkan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda cuma bercita-cita jadi konten kreator, Mbak ya, akhirnya jadi konten sampah karena nggak ada ide sama sekali. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik nih Kak Ri. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam keadaan yang bahagia dan lancar usahanya tentunya ya. Nah oke, kembali lagi ke IFB Podcast bersama dengan saya Rani. Hari ini spesial banget nih karena hari ini kita kedatangan tamu. Dia seorang profesor. Dan pasti teman-teman di sini juga banyak yang kenal ya besti-besti yang ada di seluruh antero penjuru negeri Indonesia gitu ya. Nah, spesialnya lagi nanti teman-teman di sini kita juga akan belajar tentang gimana sih caranya untuk bisa membangun sebuah branding. Nah, ini apapun usahanya kalian, baik itu fashion atau F&B atau bergerak di bidang jasa dan lain sebagainya, branding tentunya sangat penting untuk kita semua. Betul? Betul. Oke, nah tanpa berlama lagi kita nanti akan langsung belajar bareng Profesor Ngaritmatika kita, Mas Tombro. Oke, gimana Mas Tombro? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rani. Iya, gimana Prof kabarnya hari ini? Nampaknya sudah selesai ngarit hari ini ya? Hari ini ngarit di Ngegelengkeng saya Mbak. Waduh, Masya Allah. Hasilnya memuaskan ngarit di sana? Wah, memuaskan sekali, hijau-hijau rumput tetangga itu Mbak. Waduh, jadi kita memang selalu melihat rumput tetangga mau lebih hijau gitu ya? Rumput tetangga hijau, rumput sendiri juga hijau. Oh, sebenarnya hijau ya. Kalau di rumah saya rumputnya lagi merah soalnya rumput Jepang gitu. Oh, rumput Jepang. Rumput Jepang ya. Jadi rumput Jepang biasanya ngeblur gitu. ya benar. Oke, kabarnya hari ini sehat, Iya, bahagia Prof alhamdulillah. hatinya? Sangat bahagia, setiap hari harus bahagia Mbak. Setiap hari harus bahagia. Nah ini karena memang terpancar dari sesosok Profesor Ngaritmatika kita itu selalu bahagia ya kan, selalu bahagia dan menebar pesona kemana-mana gitu ya. Nah tapi kita penasaran sih awal dulu ya Prof Tombro ini untuk mengawali belajar ngaritmatika ini di mana sih? Belajar ngaritmatika Mbak ya. Iya, di mana itu? Itu awalnya punya ide ngaritmatika itu waktu Covid kemarin Mbak. Waduh, kenapa dengan Covid? Covid kemarin kan saya kan pekerjaannya videografer, fotografer itu Oh, okay. kan nggak ada pekerjaan sama sekali waktu itu. Terus akhirnya iseng konten di luar konten saya biasanya. Saya biasanya kan konten tentang fotografi, videografi itu ya. Itu saya konten tentang waktu itu ada film Layangan Putus Mbak, sampean tahu itu? Oh iya, betul. Itu kan ceritanya Gimana ada, itu ya? ada Mas Reza Hardian itu kan beli penthouse, iya, transfer itu kan. Itu gimana kalau tak parodikan ke kehidupan orang desa kan Mbak. Taunya cuma di sawah, taunya cuma ngarit, tapi dicurigai sama istrinya kan. Betul. Ternyata itu malah naik daripada konten saya yang lain Mbak. Jadi sebelumnya udah ada kontennya sebenarnya. Saya konten udah lumayan lama. Oke. Terus setelah itu tadi naik kan konten tentang kehidupan desa itu naik. Saya terus mikir iki kelanjutannya konten ini apa ya? Kan harus apa ya nyambung Harus nyambung. Maksudnya kehidupan desa ya kehidupan di sana Apa yang bikin unik dari kehidupan orang desa? Kan enggak jauh-jauh dari ngarit Mbak orang desa. Iya betul. Tapi kalau cuma konten ngarit banyak konten ngarit Mbak. Terus bagaimana biar konten ngarit itu unik dan enggak ada yang enggak sing podo loh Mbak. Iya. Lah itu saya Diferensiasi ya. Saya lihat Pak Ndul Core of the Core itu sampean tahu Mbak? Oh iya. Nah itu kan dia kontennya orang desa tapi dengan bahasa yang tinggi gitu Mbak. Bahasa luar angkasa itu saya tak coba
ngarit tapi tak coba pakai rumus-rumus fisika Mbak. Oh jadi itu emang idenya ya wis pokoknya sing beda ae wis pokoknya gitu gitu. Ya. Nah. Pokoknya itu ide awal saya dari Pak Ndul pokoknya. ATM, A amati T tiru M makplek. Amati tiru makplek Nah, wis pokoknya pokoknya. saya niru Pak Ndul itu. Saya ngarit terus tak pakai rumus-rumus fisika. Tak konten. Wah, ternyata Boom juga. Naik juga. Kan malah seneng tak aku, Mbak. Akhirnya terus sampai sekarang ini, Mbak. Oke. Jadi berawal dari ide ya udah karena COVID ya belum banyak orang yang wedding gitu saat itu. Jadi fun fact-nya ya profesor kita ini itu sebelumnya adalah seorang videographer gitu ya yang udah bikin konten-konten sebelumnya. Nah akhirnya tercetuslah Mas Aris versi KW ya. KW berapa? KW super. Kalau Ipun KW super gitu. KW super. Nah akhirnya bikin konten tentang kamu belikan penthouse seharga ya itu tadi ya. Nah itu teman-teman juga bisa lihat ya di kontennya Prof Tombro itu di yang paling awal pokoknya, yang paling awal itu. Yang soalnya yang konten lain saya sebelum itu tak sembunyikan. Oh gitu. Oh oke. Biar nggak terdetek ya. Oke. Nah itu daripada penasaran langsung nonton ya. Jangan lupa follow juga gitu. Nah berarti ide itu tercipta ya udah pokoknya wong desa ae lah Iya, gitu. pokoknya bikin konten tentang orang desa. Ya pokoknya di sekitar saya tapi harus berbeda dengan konten yang lain. Unik loh Mbak pokoknya konten ini. Bener. Jadi sesuatu yang unik itu yang biasanya juga bikin disukain orang-orang gitu ya. Ini ada sebelumnya. Nah itu dia pokoknya ya. Itu kita belajar banyak. Nah selanjutnya Prof, setelah tentang ngarit-ngarit itu tadi ya, itu kan rumus fisika itu kan ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Nah itu belajarnya memang apakah Prof itu sebelumnya adalah mempelajari banyak buku dan banyak kamus dan banyak kitab gitu sebelum mengonten itu atau seperti apa? Rumus fisika Mbak itu. Itu saya di konten saya itu semuanya berdasarkan skrip. Oh, semuanya berdasarkan skrip. Jadi sebelum konten itu bikin skripnya dulu, bikin hitung-hitungannya dulu. Walaupun itu aslinya aku nggak bisa fisika Mbak, nggak bisa fisika aslinya. Tapi saya bikin konten dulu itu browsing lah istilahnya, belajar tentang dulu. itu tentang itu. Tak bikin skripnya biar kayak orang ngomong biasa, biar mengalir loh Mbak. Terus videonya itu tak bikin 1 kali take. Jadi dari awal sampai akhir itu 1 kali take. Itu aja. 1 kali take biar kelihatan wong pinter loh Mbak. Kalau 1 kali take kan ngomongnya lancar gitu toh. Wah, ini wong pinter tenan padahal ya ngulang-ngulang dari satu konten bener itu ratusan kali yang salah Mbak. Waduh, nah itu nilai plusnya ya. Boleh dong tepuk tangan bestiku. Ya, jadi jangan berhenti hanya 1, 2 atau 10 kali aja, ratusan guys, ratusan ya. Jadi emang sesuatu yang ditampilkan itu adalah yang versi sempurna. Iya, pokoknya yang bener-bener wah, ini manuskrip loh, wes kuwi loh. Akhirnya ya wes diupload ngono. Enggak tahu di balik layar itu ada ratusan video yang salah. Video yang salah, oke. Nah, tapi kabarnya sejauh ini fansnya itu sampai dari luar negeri. Itu terakhir dari mana itu, Bro? Dari Arab Saudi, Mbak. Apa? Arab Saudi. Itu kan Saudi. Oke. Saya pernah ngupload konten tentang kemarin Piala Dunia itu yang nobar, saya nontonnya di stadion langsung. Itu sebenarnya orang sana beli baju yang saya. sama. Oh, beli baju saya tak kirim ke sana. Karena karena dia ngefans atau gimana? Kemungkinan emang dia gila, Mbak. Nggak ngefans. Nah, orang waras mana yang beli baju ini dikirim ke sana, Mbak. Terus dia kalau selalu bikin apa misal jalan-jalan kemana gitu ya, dia selalu pakai baju ini terus dikirim ke saya, terus tak upload gitu. Oh. Dia maskeran, jadi seolah-olah itu saya. Jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Di Qatar ya, terus yang di Arab juga ada itu waktu ya TKI Arab ya, itu dia waktu umroh apa ngono dia pakai baju ini di depan kamera dikirim saya. Wah, Masya Allah ya, semoga Prof nanti sebentar lagi juga jadi haji muda. Siapa tahu ya dengan doa-doanya ya para besti-besti semuanya ya kan. Oke, terus sejauh ini berarti kan harus terus berinovasi atau mengembangkan. Nah itu udah pakai berapa platform sejauh ini untuk mempertahankan kreativitas itu? Ini saya awalnya YouTube Mbak. Terus mulai COVID kemarin itu saya nyoba TikTok. Terus Instagram selama sih. TikTok dulu. Saya awalnya gini, saya itu anti TikTok.
Iya, kok sama kayak aku. Terus Nah, itu anti kenapa TikTok, kok Mbak. bisa Terus, mengembangkan di TikTok platform? kan isinya cewek-cewek joget, Iya, bener. Terus aku males apa ini, sosial media apa ini. Terus sama teman-teman saya tuh, wis toh nyoba TikTok, ntar videomu itu bisa naik ngono lho. Terus tak coba Algoritmanya. TikTok, terus akhirnya yo naik tenan video saya dari itu. Tapi itu bukan tentang penthouse lagi, udah beda lagi ya, tentang aritmatika mungkin ya Prof ya. Ya itu. Terus pokoknya sampai sekarangnya aku enggak ya males TikTokan, Mbak. Enggak apa scroll TikTok no, males. Tapi saya butuh cuma ngupload, Udah. udah wis. Sama lihat-lihat komen. Kalau scroll TikTok males aku, Mbak. Iya. Karena Bu, banyak. kenapa Ya. saya sampai sekarang, Bu? Ngapa? Oke, jadi memang harus memanfaatkan platform digital yang ada sekarang Ya. itu untuk dimaksimalkan TikTok, untuk usaha kita, IG, kreativitas YouTube. kita. Nah, Oke. semuanya aktif juga ya. Ya. Oh, ya. Oke, next. Nah, terus ini juga ada banyak sekali bestie-bestie yang dari luar sana kadang mempunyai produk atau mempunyai, kalau misalkan Prof Tom Brand kan berarti mempunyai produk kreativitas ya, berupa kreativitas atau ide gitu, ide yang unik gitu atau ide yang gila gitu ya. Nah, biasanya kan ada komen-komen dari netizen ya, kadang ya komentar pedes-pedes gitu. Ada nggak sih selama ini mungkin yang pernah Komen pedes. Yo, iya dialamin? pasti ada toh, Mbak. Enggak Pasti ada ada yang ya? 100% disukai orang itu kan enggak ada. Semua orang ki saya ki wis contoh aku ya. Kan enggak semua suka sama dengan saya. Pasti ada yang enggak suka kan. Ya, itulah kehidupan, Mbak. Jadi kalau saya itu berbuat baik apapun ya, berbuat baik ya. Yang enggak suka tetap enggak suka. Iya, wis arep kita itu berbuat baik kok ya. Yang enggak apa suka tetap gitu enggak ya. suka. Tapi kalau misal kita yunda nyapa-nyapa yang suka itu tetap suka, Mbak. Iya. Jadi itulah kehidupan. Saya enggak mikirin orang yang enggak suka itu harus suka sama saya, enggak perlu. Oke, kita harus melakukan apapun biasanya ngono ya. Hiduplah seperti biasanya itu. Wis sing enggak suka ya wis kon piye nang. Jadi omongnya apa ya panggang glewer, Mbak. Berarti omong komentar-komentar sing haters tetap ada. Semua konten kreator ya. Pasti ada gitu ya. ada. Terus nanggapinya ya nggak usah ditanggapi yang gimana. Ya, Pokoknya kalau kalau kita berkarya memberikan kreativitas, argumentasi apapun, tetap aja mereka enggak suka juga suka, Mbak. Benar. Begitu. Oke. Berarti apa namanya, tentang ide tadi ya, tentang ngaritmatika juga itu ide dari orang desa juga. Tapi aku juga penasaran sih kenapa aku sampai terinfluence ya, sampai pakai baju yang hijau kuning ya kan, yang sangat cerah sekali ya kan. Aku belum pernah pakai kuning sebelumnya, belum FYI pernah ya. Aku belum pernah pakai kuning sebelumnya. Nah, ini terinspirasi dari mana? Baju kebalik, terus ya meslek gitu, itu gimana? Awalnya pakai baju ini ya konten itu apa? Penthouse. Iya. Oh. Kan ceritanya kan orang desa kan, Mbak ya. Jadi saya harus pakai baju hadiah pupuk gitu kan. Iya benar. Kan biasanya ada kayak gini juga ya. Tak cari nang lemari baju jelek mana, tak cari. Oh, ternyata jelek semua. Tak cari yang hadiah pupuk ini nemunya cuma ini. Kan ada apa mereknya kan? Ada mereknya kan. Akhirnya tak balik. Ya, tak balik terus bikin konten. Orang-orang itu fokus komennya ke bajunya kebalik. Mas bajunya kok kebalik, Akhirnya tak terus nih. Iki lek baju kebalik kok malah mengundang komen. Akhirnya tak terus nih gaya baju kebalik iki, Mbak. Sampai sekarang iki. Iki aslinya enggak sengaja emang nemu baju Yang kayak gini. Di lemari yo enak iki. Terus tak terbalik iki karena ada tulisan produknya. Kan nggak di endorse ya guys ya. Enak dia menampilkan merek ngono kan. Benar. Jadi akhirnya tak balik, terus jadi ciri khas sampai sekarang ini, Mbak. Oke, gitu ya. Jadi bukan melambangkan sebuah apapun enggak, Mbak. tapi ya karena wis duwene wis iki gitu ya, punyanya ini gitu. Ini. Oke. Nah, terus kadang itu ada teman-teman yang kreator muda itu kadang kayak bikin 10 sampai 10 konten gitu, aduh kalau sing FYP gitu ya, dari FYP gitu, terus wis lah gitu. Nah itu mungkin ada pesan apa gitu, sesuatu yang bikin mereka tuh tetap semangat untuk bisa menjadi seorang kreator gitu. Mbak, saya itu konten dari 2010, Mbak. Sampai tahu konten saya yang 2011?
Enggak tahu kan? Enggak tahu. Enggak marganya enggak naik, Mbak. Oh iya. Tapi saya tetap bikin konten terus dari 2010 itu. Bikin konten Konsisten terus, berarti ya. Konsisten kan. Teman tahu konten saya yang 2013 enggak tahu. Marganya enggak naik. Enggak naik. Mulai naik kan waktu Covid kemarin. Ya tentang penthouse itu. Tapi bukan karena tiba-tiba saya ngonten itu dari saya nol 2010 itu, Mbak. Saya kan hobinya rekam-rekam itu, Mbak. Foto-foto, video-video itu. Dulu itu belum ada istilah konten kreator. Kalau orang bikin lah ya, orang bikin video yang namanya bikin video ngono ae, Mbak. Terus saya bikin video YouTube, bikin film-film pendek gitu. Terus ya kan akhirnya itu saya nggak suka TikTok, sama temen disuruh bikin TikTok. Konten lah di situ akhirnya nah ngono lho, Mbak. Nah, pokoknya lek ngonten ini les podo karo sampean nge-gym ya, Mbak ya. Aku nge-gym ya. Lek cuma 1 hari 2 hari kan nggak mungkin bisa badan berotot, Mbak ya. Kan harus latihan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngono kan baru berasa. Lek lagi ngonten 1 kali 2 kali nggak naik terus selesai. Yo gimana caranya bisa naik gitu kan? Harus konsisten 1 tahun, 2 tahun. Nah, baru lagi nah. Kalau anda belajar masak, Mbak ya. Kursus masak kan harus mengeluarkan uang dulu untuk kursus. Akhirnya bisa masak setelah belajar 1 tahun misalnya. Itu kalau coba Anda belajar masak 1 hari, wah masakan saya enggak enak, akhirnya Anda menyerah kan enggak mungkin Anda bisa jadi koki master chef. Nah, master chef enggak mungkin. Jadi Anda itu kan harus konsisten. Konten 1 2 3 10 100 enggak naik, mungkin di 101-nya naik, Mbak. Nah, betul. Jadi kita enggak bakal tahu laki atau hokinya kita tuh gimana. Di 101 enggak naik, mungkin di 1000-nya yang naik. Ya jadi jangan jangan semangat ya terus tetap putus asa. Enggak ya. Oke, jadi kalau bagi teman-teman semuanya yang baru mulai konten ya, ya udah konsisten konten terus. Enggak naik enggak masalah. Gaya HP, mau gaya opo dilukis barang. Pokok konten terus, Mbak. Kan kita enggak tahu konten yang naik itu nanti yang apa. Justru kadang yang biasa aja yang kita enggak terlalu mengkonsep itu kadang justru kontenku sing iku apa emang? Penthouse kan enggak sengaja, Mbak. Ternyata yang naik itu akhirnya tak teruskan yang itu. Iya, betul. Jadi iya, oke. Iya. Oke. Nah, terus pasti kalau misalkan sebuah ide atau konten gitu ya, itu kan biasanya tuh kan ya udah muncul gitu aja gitu. Nah, ini Profesor Tombra itu tipe orang yang suka muncul idenya itu pas emang lagi ya udah gabut aja gitu, atau memang sangat well prepare gitu, atau sangat dipersiapkan? Memang dipersiapkan, Mbak, tapi munculnya ide itu dari gini. Sesuk apa ya? Oh gitu. Apa ya? Jadi setiap hari itu kalau saya diam itu mikir sesuk apa ya ngono, Mbak. Oh ya, oke. Wong meneng ini ki opo ya? Engko lek ngarit tak gawe ngene. Lah setelah ketemu ide awalnya ya. Wah, ngarit gawe hukum Newton 3 misalnya. Tak browsing Newton 3 rumusnya piye, tak tempel-tempelkan dengan gaya ngarit gitu, Mbak. Jadi memang dipersiapkan, tapi ide awalnya itu ya dari ngene ngelamun ngene iki, Mbak. Dari ngelamun ya. Jadi sering-seringlah mengelamun ya, guys, ya, ngelamun. Sering-seringlah ngelamun tapi jangan sampai kesambet ya. Oke. Terus ada enggak sih kalau misalkan sebagai kreator, kan aku belum pernah menjadi seorang konten kreator gitu ya. Ada enggak sih tantangan jadi konten kreator gitu? Tantangan itu dari diri sendiri, Mbak. Oh. Males. Kadang males. Kan seperti yang tak omongin tadi, ngonten 1 2 3 nggak naik terus males. Nah, itu tantangannya males itu, Mbak. Jadi yang menurut saya sendiri tantangan males. Kalau masalah alat, ya HP sekarang bagus-bagus, Mbak. HP 1 jutaan 2 jutaan wis apik gawe. Terus tempat juga sembarang, tempat juga bisa dipakai. Ide ya ChatGPT banyak. Ide-ide konten. Yo yang jadi masalah kita mau apa enggak, males apa enggak itu, Mbak. Jadi tantangan terbesar ya dari diri kita sendiri ya. Malesnya itu, Mbak. Untuk alat-alat apapun, ide apapun, internet sudah menyediakan gratis. Yes, betul. Nah, jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya. Ojo males, guys. Oke? Sampun. Oke, terus
kalau misalkan tentang tren terbaru ya, apakah nantinya bakalan fokusnya tuh tetap dengan ide kreasi atau ala Prof Tombro aja, atau nanti selalu ingin mengikuti tren baru atau kayak FOMO gitu? Basicnya tetap ngaret Mbak, tapi saya tetap mengikuti konten. Karena apa yang disukai audien itu dilihat dari komen-komennya kan. Harus mengikuti konten Mbak. Harus karena mengikuti yang terbaru juga. semua ya? itu kan berkembang toh. Termasuk komedi berkembang. Dulu waktu kakek saya itu jokesnya kakek saya itu burnas kopen, bubur panas kok kopen itu kan. Pak boletus, tapak kebulilin 100. Itu kan waktu dulu lucu banget. Ya kayak jokesnya lucu banget. Dulu gitu. lucu banget, sekarang kan garing kan. Garing ya. Terus waktu saya SD jokesnya berkembang lagi. Lele apa yang di pinggir jalan, lele pon umum. Itu dulu ketawa Mbak dulu. Sekarang kan garing. Ayam apa yang besar, ayam semesta. Dulu kan lucu banget itu. Sekarang enggak. Jadi komedi itu berkembang. Jadi kita harus mencari hal-hal baru di komedi itu. Seperti tren-tren itu Mbak. Jadi mengikuti tren itu penting. Iya, harus gitu ya. Oke, jadi mengikuti tren itu harus penting. Nah, ini juga ada korelasinya nih sama teman-teman pelaku usaha. Siapa tahu nih teman-teman kalau misalkan udah kehabisan ide, siapa tahu dengan melamun. Nah, seperti itu nanti akhirnya muncul ide, sendiri. Ya kan? Kalau saya melamunnya di kamar mandi Mbak biasanya. Oh gitu, sambil itu cari wangsit kalau misalkan orang-orang bilangnya ya. Sambil jongkok itu akhirnya nemu sendiri. Itu kan nggak tahu kenapa di kamar mandi itu ada aura apa kok bisa menghasilkan ide-ide itu Mbak. Bener Mbak, tenang iki. Iya bener ya. Di kamar mandi sambil jongkok itu ide itu muncul Mbak. Iki ada aura negatif di kamar mandi berarti. Jadi kita harus pintar-pintarnya mengelola aura itu ya kan. Muncul ide itu kan, nah itu siapa tahu jadi bisa berpotensi untuk ngembangin usaha kita ya kan gitu. Nah dan terakhir nih kita juga pengen tahu ya, kalau misalkan karena kadang kan netizen kan ada aja gitu ya kepengenannya ya, apakah gimana ya cara menyeimbangkan antara konten yang diinginkan sama netizen sama konten yang pengen Prof kembangin sendiri gitu? Konten diinginkan netizen ya itu tadi Mbak, dengan basicnya tetap untuk saya sendiri Mbak, basicnya tetap ngaret, tapi ya diimprove aja improve gitu dengan ya. tren-tren terbaru Mbak. Saya melihat komen-komen dari netizen itu Mbak, pinginnya apa toh, tak lihat komen-komennya, ya terus komen-komennya ini tak jadikan sebuah ide untuk konten selanjutnya. Oh ya, kadang juga tercetus ya dari berbagai netizen yang ada. Nah ini juga mungkin teman-teman yang punya pelaku semua pelaku usaha, misalkan ada jual kue gitu, terus di komen sama netizen, oh ya kuenya kok gini. Nah itu jangan berkecil hati. Itu adalah masukan. Ya itu seperti itulah ya, masukan yang siapa tahu itu juga bisa untuk ngupgrade kita. Ya kan. Nah mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Prof Ngaritmatika, Prof Tombro ya, untuk teman-teman pelaku usaha atau konten kreator yang masih pemula atau awal gitu? Ya, pesan-pesan untuk teman-teman konten kreator atau teman-teman UMKM ini yang baru memulai konten, jangan bercita-cita jadi konten kreator Mbak. Kenapa? Tapi lakukan, kontenkan apa yang Anda lakukan. Jangan bercita-cita jadi konten kreator, tapi kontenkan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda cuma bercita-cita jadi konten kreator enggak ya? Akhirnya jadi konten sampah, karena nggak ada ide sama sekali. Konten prank sampah, ngasih makanan tapi isinya sampah, itu kan nggak ada ide sama sekali Mbak. Iya betul. Dia cuma bercita-cita jadi konten kreator. Iya, jadi biar tapi kalau kontenkan apa yang Anda lakukan, misalnya Anda tukang gawe ayam goreng Mbak ya. Kan banyak sekarang nge-live ayam goreng tutorialnya, ngasih tutorial ayam goreng. Terus dokter itu dikontenkan. Saya sering lihat dokter konten itu Mbak. Contohnya kalau gigi sakit jangan diobati tapi ke dokter. Oh emang bener kan Mbak? Kalau gigi sakit obati kan sampai seumur hidup enggak diobati terus. Iya betul. Tapi kalau ke dokter bisa sembuh kan. Iya karena diperiksa dan sebagainya. Itu pokoknya konten kan apa yang Anda lakukan. Misal sampean bakul gedang goreng yo karena goreng gedang ini karena konten. Nah siapa tahu ada inspirasi juga dari situ, orang-orang terinspirasi juga. Jadi mungkin jangan cuma bercita-cita jadi konten kreator. Aku sok lek wis gede cita-citaku jadi konten kreator. Terus kontenmu apa? Enggak tahu. Ya itu salah enggak? Berarti cita-citanya misal aku cita-citanya jadi penyanyi. Tapi sok nyanyiku tak konten lah, itu baru bener. Nah karena mengkontenkan apa yang kita lakukan. Nah, cita-cita konten kreator, kontennya apa? Mbuh. Ya, apa? Piye toh? Oke.
Nah itu ya bagi teman-teman yang pelaku usaha. Jadi jangan bercita-cita jadi konten kreator, tapi kontenkan apa yang kalian sedang lakukan. Nah siapa tahu nih dari dikembangkannya konten itu tambah laris karena sebagai promosi juga ya. Mbak, Nah ya kan sebagai promosi di TikTok juga. itu kan kalau mau promosikan usaha itu di TikTok Mbak. Karena di TikTok itu bukan berdasarkan algoritma dibagikan ke orang banyak. Kalau Instagram itu kan sama YouTube kan fanbase ya. Yang lihat yang diutamakan yang lihat itu followernya. Tapi kalau di TikTok itu random. orang random. Jadi kalau promosi usaha lebih baik di TikTok. Kalau di Instagram itu soalnya fanbase. Hanya diperlihatkan ke orang-orang ngikutin kita Yang utamanya kita, ya. terus baru lalu disebarkan ke orang lain setelah itu. Kalau di TikTok ya memang Serandom itu. Ya. Jadi biasanya malah gampang naik gitu Ya. malah gampang naik. Oke. Jadi mulai aja dulu gitu ya. Siapa tahu itu yang nanti jadi jalaran gitu ya, kalau bahasa Jawa nih jalaran untuk usaha kita bisa semakin berkembang gitu ya. Oke, nah itu tadi adalah pesan-pesan atau hal ya tentang branding ya, gimana caranya ya kita bisa membentuk branding kita, bisa mempertahankan branding kita dengan ide-ide kreatif, dan jangan lupa jongkok setiap harinya ya. Maksudnya biar ada ide terus. Cari ide maksudnya Mbak. Nah, jongkok. Oke, nah tentunya ya beberapa pesan Prof itu jangan hanya didengarkan aja ya, nggak usah didengerin, tapi ya dilakukan ya. Siapa tahu kalian adalah bagian dari konten kreator pemula atau pelaku usaha pemula atau sudah kawa atau bagaimana ya kan, itu ya mulai aja dulu gitu. Siapa tahu nanti kontennya kalian itu bisa jadi promosi usaha kalian yang bisa meningkatkan omset usaha kalian ya kan. Oke, sekian terima kasih dari saya dan Prof Tombro pada hari ini. Sekian, terima kasih sudah menonton IFB Podcast dan sampai jumpa di IFB Podcast selanjutnya.